Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romantika dari D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etik dan etika penelitian. Pertama, untuk definisi kode etik penelitian, yaitu sebuah kerangka standar, profesional, dan praktik ilmiah yang berlaku berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar serta pengalaman yang diperoleh secara profesional. Sedangkan etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos atau tunggal atau etak jamak, yang mengandung arti kebiasaan, perasaan, watak, adat, dan cara berpikir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karangan Perwadarminta, etika atau akhlak adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban orang dalam kelompok sosial. Sedangkan etika dalam ranah penelitian lebih menunjukkan pada prinsip-prinsip etik yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain atau sesama manusia. Selanjutnya, fungsi penelitian dan etika. Dalam fungsi penelitian dan etika ada fungsi akademik dan fungsi terapan, di mana sebuah penelitian seberapa kecil apapun harus mempunyai fungsi akademik atau teoritis. Artinya, hasil atau temuan sebuah penelitian jenis apapun dengan metode apapun pada hakikatnya adalah merupakan temuan akademik yang berarti merupakan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu yang bersangkutan. Penelitian di bidang kesehatan hasilnya jelas secara akademik merupakan pencerahan ilmu kesehatan, dengan perkataan lain bahwa hasil atau temuan sebuah penelitian apapun merupakan tambahan hasanah ilmu pengetahuan. Fungsi terapan atau aplikatif. Bidang ilmu apapun sebenarnya mempunyai aspek teori dan aspek aplikatif atau penerapannya bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian pula kesehatan atau kesehatan masyarakat adalah ilmu sains dan seni atau art. Oleh sebab itu, penelitian di bidang apapun bukan sekedar membuktikan teori atau memperoleh teori baru, tetapi juga temuan sebuah penelitian di samping menambah hasanah atau ilmu pengetahuan. Inilah yang dimaksud bahwa penelitian itu juga mempunyai fungsi terapan atau aplikatif di samping fungsi teoritis. Selanjutnya, prinsip dan pedoman etika penelitian. Prinsip utama etika penelitian yaitu menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, memegang prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menghitung dampak positif maupun negatif dari penelitian. Prinsip dan peraturan dalam pedoman antara lain keselamatan subjek penelitian diutamakan, keikutsertaan subjek bersifat sukarela dan tertulis. Yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Kalau penelitian belum berpengalaman, maka ada supervisi dari penelitian senior berpengalaman. Proposal harus dinilai segi ilmiah dan etiknya. Penelitian boleh dilakukan setelah proposal disetujui. Selanjutnya, prinsip etik dalam penelitian kesehatan. Yang pertama, menghormati otonomi partisipan, penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan
lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitiannya, mencegah dan meminimalkan kerugian atau meningkatkan manfaat bagi semua partisipan, menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Selanjutnya, memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Selanjutnya, memperhitungkan dampak positif dan dampak negatif penelitian, di mana peneliti dapat meminimalisir dampak negatif atau resiko penelitian yang memungkinkan timbulnya rasa sakit, stres, luka, bahkan kematian. Lalu, penelitian melakukan tindakan antisipatif. Selanjutnya, mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Contohnya, ketika kita sakit, kita harus ke dokter, minum obat, dan lain-lain. Selanjutnya ada plagiarisme. Apa sih plagiat itu? Plagiat merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sesuatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Selanjutnya, plagiat. Pelaporan hasil penelitian harusnya jujur dan akurat. Sedangkan peneliti yang plagiat merupakan peneliti yang mengakui ide orang lain atau kalimat atau tulisan sebagai hasil pemikirannya, lalu pencantuman sumber dari pemikiran. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.